Hai, balik lagi bareng gue Nopai. Gue Andri. Kali ini kita di segmen Friday Fragrance yang katanya sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini pertama kalinya gue syuting bareng dengan Andri. Itu benar juga, tapi yang lebih spesial lagi karena kita mau bahas parfum-parfum yang cocok sama Chinese New Year ya, Ci ya. Iya benar, saking cinanya kita, ya jadi kita lah yang dipilih untuk membawakan segmen ini. Representatif. Meskipun begitu katanya parfum apa yang cocok buat Chinese New Year? Kita bingung. Gue googling dulu. Kita bingung. Emang apa ya parfum Chinese New Year Kita gitu. bingung. Tapi akhirnya kita berusaha menemukan benang merahnya Ya. Dan hopefully bisa membantu kalian untuk menentukan parfum nanti untuk merayakan Chinese New Year yang tinggal beberapa bentar hari lagi. Stay tune. Oke, mungkin kita bahas dulu kali ya sedikit kayak tahun ini tuh tahunnya tahun apa nih? Tahunnya tahun naga kayu ya, Ci ya? Ya, tahun ini tahun naga kayu yang katanya sih banyak orang pengen banget punya anak naga ya. Jadi siap-siap aja terjadi bom kelahiran di tahun ini ya. Semoga yang pengen punya anak naga segera diberi ya. Gitu. Tapi emang beruntung gak punya anak naga kayak gue. Gue rasionya naga loh. Umur terus, 36. Sekarang jadi COO kan? Nah berarti beneran kan guys, sudah kebukti. Tapi tunggu 30 tahun lagi jadi CEO-nya ya, bukan pas habis lahir. Tapi at least yang penting mungkin rezekinya atau hokinya sama lah sama Cinopai, amin ya. Amin, semoga nambah, Dri. Amin, amin. Soalnya list belanja tambah panjang. Gitu. Oke, Dri. Nah, kalau Chinese New Year ya meskipun ya kita sama-sama Chinese, tapi biasa tuh kan punya tradisi masing-masing nih. Biasa tiap keluarga. Kalau lu gimana tuh? Kalau aku biasanya sih Chinese New Year itu mulai dari a night before. Jadi si Chinese New Year, malam sincanya itu gue udah harus pulang ke rumah untuk ya makan-makan sama keluarga gitu. Biasanya sih sama keluarga bokap gitu. Ya. Terus besok pagi, malamnya itu biasanya keluarga gue karena gue Buddhis, mereka masih ke kelenteng gitu untuk sembayang gitu. Sembayangnya itu biasa malamnya. Terus udah gitu pas hari H-nya nih, jadi paginya biasa itu adalah satu-satunya hari di mana gue nggak boleh telat karena ya kalau telat angpau gue melayang. Iya, angpaunya melayang, angpau gue melayang dan keluarga gue itu cukup pagi ngumpulnya. Jadi kayak berapa tuh? Biasa yang tua-tuanya itu sih jam kayak first Jan-nya gitu atau second Jan-nya itu biasa mereka pada ngumpul jam 6.30 udah pada ngumpul. Jadi mereka pagi banget, tapi kalau kita yang muda-mudanya ya pada datang jam 8 lah gitu. Tapi kalau telat dari jam 8, angpau lu hilang setengah. Nah betul. Ada nggak sih biasanya, Dri, kayak pasti ngumpul di rumah siapa gitu? Ada. Nah jadi sebelum tuama gue manggil great grandma gue itu tuama gue nggak ada. Sebelum dia nggak ada, itu tuh kita pasti malam Chinese New Year-nya itu akan ngumpul di rumah dia. Besok paginya pun akan ngumpul di rumah dia gitu. Yang adalah tinggal jalan 15 langkah aja dari rumah gue. Jadi kalau gue bangun telat pun nggak apa-apa, masih sempat mandi gitu. Kalau dari keluarga Cici gimana? Oke, kalau keluarga gue tuh gini, gue tuh udah gak ada sembahyang lagi sebenarnya. Dan gini, agak menyayangkan itu, bukan masalah menyayangkan, kan itu kayak ngelihatnya culture ya, Dri ya. Cuman culture. Emang itu tuh cuma terjadi waktu masih ada kakek nenek gue dari pihak bokap. Nah, setelah nggak ada, ya kayak emang gak ada yang ngerti juga kali gitu, harusnya gimana, akhirnya nggak pernah ada. Nah, gue tuh kalau Chinese New Year, kalau keluarga dari keluarga gue, which is keluarga bokap gue tuh biasanya ngadainnya tuh malam cincah ramenya. Jadi malam cincah tuh kita semua ngumpul makan-makan dan selalu di rumah bokap gue. Meskipun bokap gue tuh bukan anak pertama, tapi entah kenapa itu kayak udah kebiasaan aja ngumpul di rumah bokap gue. Nah, tapi besoknya kemudian ya adalah orang datang dan pergi, come and go, kayak ya Kyonghee, ya ada yang berharap dapat angpau kayak gitu-gitu. Dan pokoknya dan pokoknya intinya sih selalu ada makanan di rumah. Di rumah ya benar. Yang pokoknya siapa aja yang datang silakan makan. Pokoknya benar-benar yang selalu disajiin gitu ya. Benar-benar. Nah tapi setelah gue nikah, kalau keluarga suami gue itu justru merayakan Sinja tuh hari H. Malam Sinjahnya itu tuh nggak ada celebration gitu. Jadi kalau ya mau makan ya makan aja casual gitu. Kayak bukan yang biasa, emang kadang-kadang ya udah makan deh. Meskipun sekarang sih kita menghindari karena terus terang semua restoran itu di malam Sinjah mahal banget. Bener. Mahal banget, terus harga paketnya juga keterlaluan. Harganya udah gak make sense deh pokoknya. Udah dibikin paket-paket mendingan buat apa sih? Banget. Belanja kan? Lu sih belanja, gue buat ngasih angpau besok nih. Oh iya bener. Bener. Kalau dia masih dapat angpau, kalau gue mah harus ngasih angpau ya. Betul. Jadi dari sekarang gue udah ngitung budget nih buat angpau gitu. Nah kalau dari keluarga suami gue tuh kayak gitu. Nah tapi nggak ada jam tertentu juga. Nah
lucunya lagi di keluarga mertua gue, ngumpulnya juga di rumah mertua gue. Oh, oke. Gitu. Jadi enak aja sih buat gue, tinggal datang ke rumah Iya. mertua gue, ya udah nanti orang akan datang gantian gitu Iya, loh. iya, Karena iya. biasanya Chinese New Year kan dirayakan oleh pihak istri, pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Jadi Betul, ya memang betul. ada yang datang sore karena dia ke keluarga yang satu dulu, ada yang datang pagi habis itu ke keluarga yang lain. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Nah sebenarnya tradisinya ngapain, basically sih sekarang poinnya cuman kumpul keluarga sih. Iya. Dan paling yang membedakan sedikit adalah ada beberapa makanan yang lebih istimewa dari biasanya gitu. Nah, contohnya di keluarga Cici apa nih, Ci? Dulu, zaman dulu banget tuh selalu ada hisit. Ah, sama, Oke, aku baru nah. sama. Nah, tapi itu sekarang tuh kita berusaha mengeduket mereka bahwa hisit itu tidak baik, Dri, karena itu akan menimbulkan kepunahan. Benar. Coba dihilangkan juga di keluarga Benar. lo ya. Kita semua orang Chinese sudah harus menghilangkan kebiasaan makan hisit. Benar. Udah mahal banget lagi ya anak. Nah, iya. Terus ada satu lagi itu tripang kali ya, apa sih Dri? Kita Tripang kalau tuh, hoisem kan bilangnya. iya, iya, iya. Kalau kita bilangnya hoisem. Nah itu gue nggak ngerti sih. Itu tuh katanya mahal banget. Timun laut ya, Ci? Iya. Timun laut atau apa laut deh? Itu tuh selalu ada, yang menurut gue kagak ada rasanya. Benar, aku juga nggak suka. Tapi harus makan katanya, Katanya- karena itu mahal sekali. Benar. Dan katanya bagus untuk kesehatan. Benar. Dri. Kayak kalau nggak salah tuh buat paru-paru deh. Kalau nggak salah ya. Gue nggak ngerti, katanya basically gitu, ya udah biasa gue makan aja. Meskipun gue bingung kalau bagus untuk kesehatan setahun sekali emang efek gitu Nah, ya, kan bisa benar. tiap hari ya. Mungkin karena mahal juga, Ci. Iya, atau kadang-kadang ya dessertnya ada sarang burung walet sih Iya, kalau gue benar, gitu. sama. Jadi kayak ada beberapa makanan lebih Sama-sama. istimewa aja sih. Benar, benar. Dan selalu dibilang, wah ini tuh bagus banget, bagus buat kulit, bagus buat Buat paru-paru, kulit, paru-paru. bagus buat biar pinter atau Biar apalah pinter. whatever gitu. Tapi ya makannya setahun sekali, Bo. Tapi ya Benar. sudahlah, kita terima aja Iya, ya. benar. Oke. Nah, karena ngebahas Tony Del Tonaga, tadi kita disuruh cari parfum yang cocok sama Shionaga. Nah, ini adalah Bingung, PR kan? terbesar kita kemarin. Terus langsung lah Andri googling, Emang orang Shionaga tuh bagaimana kepribadian? gimana Andri kepribadiannya? Bersemangat katanya. Bersemangat, energik, terus udah gitu karismatik. Terus gue bilang ke Cinopa, ini adalah Cici banget. Terus dia bilang, ini nggak gue banget. Lah, Nggak gue ya banget. enggak. Lo kan orangnya Itu kayak Cici banget. kalem pendiam gitu. Nggak ada, Ci. Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena gue bingung dan ya udah gue pikir karena gue Shionaga yang umur 36 tahun diulang lagi. Jadi karena gue Shionaga, ya udah gue pikir parfum apa sih yang selama ini menurut gue tuh lumayan gue banget Ya, yang gitu ya. represent Cici. Gue udah mau main masukin aja personal chemistry unspoken ya, tapi ntar katanya gue bias. Tapi itu sungguh deh, itu salah satunya dan kenapa juga gue bikin itu, tapi Ya. nanti akan ada ceritanya. Tapi sekarang tuh ada 3 parfum yang gue tanpa mikir kalau kondisi tertentu gue akan ngambil parfum itu Oke. gitu loh, Dri. Nah, Berarti ini parfum naga versi gue Cinopa ya? versi naga umur 36 tahun. Iya, Oke. 36 tahun guys, inget ya. Ini diptyque Philosykos gitu. Nah, dan basically ini 3 parfum ini, tiga-tiga tuh udah sering banget tuh keluar di artikel. Kalau gue ditanya sama interviewer lain, di video-video parfum yang lain, jadi gue nggak akan terangin terlalu panjang. Ini favorite Cici ya? Jadi ini si Philosykos ini, dia tuh kayak green perfume yang fake, ada sedarnya juga. Ini juga salah satu parfum yang gue gak mikir kalau udah siang butuh kesegaran gitu, kayak hari ini tuh kayak gue butuh semangat, biasanya gue akan semprot ini. Ini parfum nyaman lah ya, Ci ya? Ya parfum nyaman lah gitu ya. Beda, guys. Dan ini gue udah botol kedua ya, Bo. Oke. Gitu. Mau syuting sama si O, dikasih ini. Terus abis itu yang kedua adalah Floraiku in the Rain. Ini juga udah bukan rahasia lagi kalau ini kayak one of the most favorite Iya, parfum iya. gue. Nah ini tuh gue pakai kalau gimana sih? Kalau justru gue lagi butuh ketenangan, Bo. Karena menurut gue itu kayak calming gitu. Terus Akhir kayak, bulan ya, Ci, biasanya pakai itu ya? terus kayak emang kayak udah capek banget, kayak ini gue lagi butuh calm segala macem tuh ini nih wangi yang sih. akan gue pakai gitu. Ini green banget. Itu green banget. Nah terus yang ketiga ini juga bukan rahasia lagi adalah The Noir 29. Kalau ini dari Le Labo. Ini juga gue udah botol kedua, ini belum sih, masih botol pertama. Kalau yang ini tuh kalau kayak gue ngerasa ini tuh salah satu parfum yang bikin gue ngerasa powerful. Misalnya gue lagi kayak butuh, gue mesti lebih powerful, misalnya mau meeting atau apa nih, salah satu yang gue pakai nih si Le Labo The Noir. Oh, ini enak nih. Iya, jadi buat gue 3 perfume ini yang mungkin menggambarkan naga yang seperti gue, Iya. ya naga-naga Naga lainnya. yang down to earth, soalnya ini wanginya green sih, Ci. Yang ini green banget. Yang si Lu pinter titik. banget lo mau gajian ngomongnya gue down to earth ya. biar bonusan juga lancar, gak cuma gajian guys. Sama angpau.
Ya ini girl lu boss pasti Cici. suka lah. Ini girl Jadi boss. intinya 3 perfume ini sih buat gue, apakah kemudian menggambarkan naga atau enggak ya terus terang gue agak bingung. Nah menurut lu gimana, Ri? Lu siapa sih? Gue tikus. Oh lu tikus, Aku sama show kayak tikus. anak gue, tapi dia bukan anak gue ya. Iya benar. Kalau kita jalan di mall nggak boleh manggilnya Cici. Manggilnya justru harus Cici kan. Kalau nggak ntar gue nggak gajian. Anak Iya. gue aja gue suruh panggil Cici kalau di luar, Ya kalau Ci, lagi meeting. enggak dong Ci, enggak. Oke, kalau menurut lu naga tuh gimana tuh dengan yang lu udah baca filosofinya, Dri? Karena koleksi parfum gue nggak sebanyak Cinopai, gue mencoba mencari parfum yang agak bold ya mungkin. Ini ada si Tom Ford yang dari Tom Ford, dia oud. Ya udah kebaca lah ya dari namanya, kandungan utama udah pasti ada oud. Terus kenapa gue pilih juga buat menjawab pertanyaan dari Karere nih, karena di dalamnya ini tuh ada Sichuan gitu loh, si one of the ingredientsnya itu tuh ada Sichuan, selain ada vetiver gitu-gitu ada Sichuan. Ya, ini vetiver banget nih. Iya, which menurut gue kayak dry down-nya deh Ci, baru kerasa ada pepper-peppernya gitu kayak pedes. Sichuan itu salah satu pepper ini juga Chinese kan ya. Basically gue baru coba si oud ini, meskipun gue udah pernah sering denger, cuman baru coba. Ini muncul Possible banget sih untuk jadi parfum gue. Iya. Nah, bisa nih Cici beli berarti tambahan satu lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan Karera tersebut, kenapa naga banget? Karena menurut gue ini bold dan salah satu parfum yang kasarnya bukan gue banget. Karena gue tuh sukanya sebenarnya wangi yang clean, yang airy. Nah makanya cukup susah sebenarnya untuk gue tuh dikasih tas ini untuk mencari parfum yang cocok untuk Chinese New Year, Tapi especially tahun naga. Persepsi lu ini gitu Benar, ya. ini persepsi. Pokoknya pas nyium kayak, oh ini naga banget nih. Terus udah gitu pas gue cari-cari tahu juga lagi lebih dalam, ternyata ya ada Sichuannya gitu. Jadi kayak memang cocok lah untuk Chinese New Year. Maksud lu galak Sichuan? Enggak, Sichuan, biji Sichuan sih. Kayak di Malang, biji Ya Malang. kan pedes. Pedas. Tapi kan maksudnya kayak pedas tuh menggambarkan apa ya? Kayak berani lah gitu, bold gitu menurut gue. Nggak ke arah galak ataupun pedas ya mulutnya. Oke, berarti kan tadi kita udah bahas nih Ci, parfum yang naga banget. Kita masuk ke ini kali ya, parfum yang kita anggap mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, cocok untuk Chinese New Year. Oke, dari gue dulu ya. Boleh. Oke, yang pertama ya jelas itu bukan rahasia lagi ya, pasti personal chemistry unspoken. Tapi lu juga hampir milih Benar. ini kan? Enggak, bukan Gitu. hampir milih, tapi gue legit langsung nanya Cinopai. Ci, personal chemistry-nya dibawa atau enggak? Karena waktu dikasih tahu segmennya adalah Friday Fragrance, tapi especially untuk Chinese New Year, yang langsung gue kepikir adalah unspoken. Iya. Karena emang ini perfume ini kan kita udah ada story-nya lah ya, bisa Betul. dibaca di personal chemistry bahwa Jangan lupa ini tuh di-follow. ini terinspirasi dari masa kecil gue yang dimana gue tuh mencium incense, dupa, yaitu masa-masa lagi ada kakek nenek gue di mana masih ada ritual sembahyang gitu. Dan jadinya kan salah satu ritual sembahyang itu kebanyakan dilakukan pada saat Chinese New Year gitu. Jadi memang ini salah satu yang wanginya tuh menggambarkan Chinese New Year. Tapi kalau mungkin boleh gue bilang, ini tuh mungkin akan lebih cocok untuk yang merayakan Chinese New Year-nya di malam hari. Kayak ya, jadi karena kalau siang panas ya, Dri. Iya. Kalau ini bener sih Ci, ini hangat, apalagi tuh biasanya kalau Chinese New Year kan hujan kan Ci. Nah hujan kan juga, nah kita mengharapkan hujan supaya rezeki kita turun kayak air hujan gitu, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau misalkan katanya kalau pas Chinese New Year itu hujan, berarti ya rezeki sepanjang tahun harusnya aman, itu kepercayaannya. Nah makanya bener nih kata Cinopai tadi, ini cocok banget buat dipakai malam hari karena biasanya tuh mulai hujannya itu sore gitu. Jadi itu kayak I don't know why, tapi menurut gue ini parfum yang bikin anget. Iya. Terus bener wangi incense-nya itu ada yang wangi gue suka. incense-nya, karena memang ada incense-nya, ada gayak juga, ada patchouli juga gitu. Dan gue tuh setelah gue mengamati parfum-parfum gue tuh suka banget ya parfum yang mengandung cedar, patchouli. Itu gue banget gitu. Oke, next. Ini adalah parfum yang gue udah berkali-kali rekomen dan bawa tiap kali segmen. Hampir setiap kali segmen Friday Fragrance. Karena satu Chinese New Year kan juga harus, apa sih yang diharapkan dari orang ya pasti bawa hoki kan, bring luck gitu. Maka kenapa gue pilih si Lucky ini. Terus Cinopai juga sebenarnya kepikiran sama parfum ini kemarin. Karena gue juga punya nih parfum Lucky ini. Benar. Yang seperti kita udah jelasin juga sebelumnya nih di video bareng Hani waktu itu, si Lucky ini tuh Lily of the Valley. Kenapa gue seneng banget sama parfum ini? Karena ya sesuai namanya dia bring luck buat gue gitu. Kayak
Chinese New Year kan sebenarnya kayak hari di mana lu tuh mesti kayak ngumpulin hoki lu buat tahun ke depan gitu kan. Dan Lucky ini tuh kalau in terms kan dia ada Lily of the Valley in terms of perfume tuh yang easy to wear gitu ya. Jadi kayak ini tuh salah satu perfume yang lu nggak usah mikir, pokoknya kayak lagi pengen fresh, pengen apa ya, apalagi pengen hoki ya pakai ini. Oke, kalau menurut Cici ada nggak cerita menarik dari Lucky ini? Apakah tiba-tiba naik gaji waktu Cici pas lagi semprot ini, terima email gitu naik gaji, atau tiba-tiba ditelepon SA Cici? Naikin gaji gue sendiri. Oh ya benar, benar. Atau tiba-tiba saham meloncat gitu kan? Atau tiba-tiba ditelepon SA-nya, Ibu Novita ada nih tasnya sesuai warna ibu mau, tas yang ibu mau. Waduh, pernah nggak? Nggak perhatiin juga ya, Tri ya. Kebanyakan ya Ci parfumnya. Nggak perhatiin juga gitu. Cuman ini tuh gue punya parfum Lucky ini tuh basically dikasih sama Hani waktu ulang tahun gue, karena kan sebenarnya dia tuh Lily of the Valley. Benar. Lily of the Valley itu tuh juga Mayflower. Oke. Gue kan lahirnya bulan Mei kan. Benar. Jadi kayak emang ini tuh kayak udah Luck, Chinese, Lily of the Valley gitu. Semuanya ya, menggambarkan Cinopai gitu. Oke, kalau gue ada sih ceritanya kayak banyak banget cerita di mana gue menemukan luck gue atau merasa hoki kali ya tiap kali gue pakai ini, kayak salah satunya ya The Love of My Life, terus udah gitu kayak pas banget bonusan. Pokoknya pas kalau lagi bonusan. Gitu. Nah, jadi kayak ya udahlah sering-sering aja semprot nggak apa-apa asal bonusnya lancar, toh nanti bisa beli lagi. Bener. Oke, nextnya biar sekalian nih, gue juga bawa dari Christian Dior juga Sakura ini. Ini juga Sakura menurut gue rada tipikal sama si Lucky ini, jadi kayak easy to wear. Tapi ini versinya sedikit lebih feminin menurut gue dibandingin Lucky lebih unisex. Tapi kalau gue sendiri sih sampai saat ini selalu menganggap semua parfum itu unisex. Jadi whatever you like, just wear it gitu. Yeah. Nah, kenapa gue memilih si Sakura ini, gue suggest, karena gue tuh kayak cari, sebenarnya kalau Chinese New suka ada apa ya? Pasti suka ada bunga-bunga yang pink itu ya. Ada. Meskipun nama bunganya beda ya. Namanya apa Ci? Kemarin aku ngecek. Apa lili gitu ya? Iya. Apa lili. Tapi unfortunately gue tidak menemukan di koleksi parfum gue yang si apa lili itu namanya. Akhirnya udahlah gue gantikan dengan si ini. Basically kan dia tuh Japanese Cherry Blossom. Benar. Terus ada rose, jasmine, terus ada musky juga gitu. Jadi ya ini juga easy to wear buat siang, pagi gitu tuh pasti enak banget sih. Cocok sih. Bener, menurut gue tadi, gue juga baru sadar something setelah dari Cinopai bilang. Si Christian Dior Collection ini tuh banyak yang wanginya musky ya Ci ya? Iya musky. Kayak, jadi ya easy to wear bener banget. Kayak dari varian apapun kayak gampang aja gitu. Lu bingung mau pakai parfum apa bisa langsung pakai salah satu dari mereka lah. Parfum gue selanjutnya ada dari Project 1945 yang Sunset in Sumba 2.0. Kenapa gue pilih si parfum ini? Karena dia tuh ada incense-nya juga Ci ternyata. Oh, ya kardamom tuh juga wanginya pasti spices gitu. Iya. Terus benar ada kardamomnya juga, terus udah gitu ada red apple. Dia ada lavendernya juga. Jadi kayak dia anget tapi nggak bikin tapi giung. agak manis ya? Iya, tapi nggak bikin giung Ci. Ya, kayak aku nggak suka banget sama parfum-parfum yang terlalu manis jujur. Makanya kayak pas nemu yang ini dari si Project 1945 kayak wah ini kok enak ya, maksudnya kayak nggak aneh, dia best sellernya gitu. Iya. Lu akan suggest pakai apa? Siang kan? Ini kayak bisa sih. Ini kayak bisa dua-duanya sih Ci. Lumayan versatile ya? Iya, ini lumayan versatile, lu bisa pakai malam, pakai siang. Tapi jujur menurut gua pribadi ini terlalu heavy kalau buat siang. Jadi gua akan pakai mungkin malam sih. Oke, next yang akan gua suggest adalah ini dari Hermes Sense Osmante Yunan. Ini enak Ci. Iya. Kenapa gue memilih ini? Jadi kan salah satu tradisi biasa di Chinese New Year itu di sore hari itu biasanya ada teh. Selain kopi. Kenapa? Karena orang Chinese itu suka banget makan yang berminyak-minyak. Dan teh ini dipercaya untuk merit off minyak-minyak yang tadi sudah kita konsum. Ya aneh juga ya, ngapain makan minyak gitu kan? Nah, tapi benar yang kata Cinopai, gue juga hampir lupa tradisi di keluarga Chinese itu banyak yang minum teh. Benar, kayak dari zaman baheula, dari zaman kerajaan nggak sih Ci? Iya emang, dan ada juga beberapa teh yang kayak dia di Chinese New Year ini dianggap istimewa, jadi diseduh dengan cara yang berbeda dan kayak lumayan teh-teh mahal lah gitu. Nah, dia ini tuh karena namanya Osmante Yunan ya udah pasti mengandung osmanthus gitu kan. Tapi dia tuh sebenarnya emang di awal tuh udah ada tea-nya, ada orange, tapi orange-nya tuh benar-benar hint of orange gitu ya. Terus ada osmanthusnya. Osmanthus ini apa sih? Osmanthus ini tuh kayak herbal tea, ada a hint of sweet, tapi yang benar-benar
nggak sweet gitu. Iya, Nah, iya. terus di akhir itu ada sedikit leather tapi bukan leather yang sangat-sangat leathery gitu Iya, iya. ya. Tapi benar-benar kayak a hint of leather juga. Jadi gue sih ngeliatnya ini rada calming and cleansing ya. Iya, Kalau pakai ini agak clean sih. clean gitu. Bahkan Dari ini tuh jus. kayak ada satu masa tuh lagi pandemi deh. Gue pakai ini kalau mau tidur. Karena menurut gue kayak cukup menenangkan gitu loh, kayak ada herbalnya gitu. Jadi Beda ya. Beda ya. Wah, lagi pandemi kita kagak pergi-pergi. Bener sih. Kalau nggak dipakai parfumnya kapan habisnya? Kan? Bener. Jadi gue Belum pakai lagi pakai saat kalau mau tidur. koleksinya Cici ada berapa? 300 sekian ya, Ci. Enggak lah, 299. Nambah satu lagi dapat piring cantik. Jadi Ini ini enak sih. salah satu yang cocok banget untuk apalagi misalnya ada yang merayakan Chinese New Year dengan cara anggur, Iya. dengan calming atau Cici yaudah. banget kan? Iya, Cici banget. gue banget gitu. Ya gue kalem soalnya supaya anak-anak nggak lihat gue terus minta angpau deh. Kalau lagi Mendem sincia. ya, di Mendem belakang. gue langsung gitu. Jadi ini oke banget deh, warnanya cocok banget. Warnanya sincia lagi baru ya. ngomong-ngomong warnanya sincia cocok juga. banget, kan? Benar. Ya, Ini ya. wanginya somewhat mengingatkan akan kondisi rumah kali ya, Ci ya, kayak kehangatan keluarga nggak sih? Iya benar. Makanya kan pakai sebelum tidur. Gitu. Parfum gue selanjutnya juga sama dari Hermes. Ini yang cologne. Jadi sebenarnya dia tuh cologne. Jadi kayak tahan lamanya kalau kata penjualnya sih, ya tahan kok Pak 4 jam. Mana ada 2 jam juga hilang. Tapi kenapa gue decided untuk beli si parfum ini? Jujur kalau nggak salah tuh gue salah beli warnanya. Harusnya tuh bukan yang neroli. Tapi pas gue cobain lagi kayak Lo beli parfum berdasarkan warna sih? enggak, jadi aku udah spray terus kayak kebanyakan lupa yang mana ini yang mana. Terus pas aku cobain lagi, udah dibeli kan, kayak nggak mungkin ditukar. Pas gue cobain lagi, oh ini lebih Chinese New Year sih Ya, untungnya. tapi ini sekolon-kolonnya Kolon, ya. Pasti ini sekolon-kolonnya. pasti mengandung citrus atau orange. Ada, ya? bener banget. Ini justru top note-nya dia tuh bitter orange. Oke. Jadi Ya, bener-bener langsung kecium si orange-nya. Terus udah gitu ya base-nya of course ada neroli dan juga ada saffron gitu. Mungkin kalau untuk orang-orang yang kebanyakan duit, ini cocok sih karena ya kalian harus spray ulang terus gitu. Dan orang yang mau repot sebenarnya karena 2 jam hilang lu mesti spray lagi gitu. Bahkan di gue bahkan nggak nyampe 2 jam ini kemarin ini. Cuman 1,5 jam. Galak kayaknya. ya kulit lu ya. Kulit ya lumayan, Nyerapnya. lumayan nyerapnya banyak, makanya jadi boros kan. Tapi jujur ini adalah salah satu kolon mahal yang menurut gue worth to purchase gitu. Tapi kalau untuk repurchase kita lihat nanti lah ya. Oke. Tergantung kondisi keuangan ya. Bener. Ternyata gue juga bawa parfum yang mengandung bitter orange. Oh oke. Ini tuh dari Chanel. Chanel less eksklusif, namanya Coromandel. Nah, tapi bitter orange yang ditimbulkan oleh si Hermes Cologne ini tuh beda banget sama yang ini gitu loh. Meskipun dia mengandung bitter orange juga, neroli, sama ada citrusnya. Tapi dia tuh juga ada patchouli lagi. Oh ya kan memang Ada core patchouli, Cinopo itu patchouli. ada amber, olibanum, incense juga gitu. Nah ini tuh menurut gue ini gue lagi pakai juga sekarang perfumnya. Gue tuh suka ngerasa ini sebenarnya ada clean perfume yang kayak calm, nggak akan kecium. Tapi tadi pas masuk Rere sama Keisha nanya, Ci hari ini pakai parfum apa? Oh kecium ya? Gue bilang gitu, padahal gue pikir nggak kecium gitu. Ini tuh ngerti gak sih kayak parfumnya tuh, kurang laki gue bilang, hah lu pakai parfum apa sih? Kok kayak bau kayu apek? Wow. Wow, apa itu? Bukan guys, ini tuh jadi earthy, bukan kayu apek, earthy. Tapi ya sih ini ya. Ya, jadi itu gue kalau Earthy ngebayanginnya ya, Dri ya, lu masuk ke satu rumah zaman dulu tapi Iya. yang keren, yang Iya, iya. kayak adem, Old money. old money house. yang furniture-nya tuh bener-bener masih dari kayu Iya, jati, iya, yang iya. bener-bener very good furniture. Iya, iya. Terus Ini abis benar. itu vintage. Nah di dalam rumah itu selalu ada fresh flower dan buah-buahan. Iya, benar. Kebayang nggak, Dri? Terus gue bayangin ya, kalau gue tinggal di rumah itu gue akan jadi nyonya atau perempuan yang selalu well dressed, Oke, makeup, makeup. ngerti nggak, Dri? Tapi Dan- kan semuanya Cici Iya. selalu well dressed, selalu make up gitu. Terus kayak a bit Terus misterius. nyonya. Terus nyonya juga. Nyonya. Maksudnya bukan nyonya tua, nyonya udah kawin gitu. Gitu, kayak gue tuh ngebayangin kayak gitu. Iya, Dan iya, iya. menurut gue gini, si Scent Coromandel ini kenapa menarik buat gue? Karena menurut gue tuh kompleks. Iya. Si parfumnya tuh kompleks gitu. Jadi ada hint of sweet, creamy, powdery, tapi nanti di akhirnya tuh ada earthy dan incense gitu. Nah Oke. itu yang kayaknya bikin. Tapi ada beberapa orang nih dry down-nya nggak gitu suka katanya Dri, karena ya kayak gitu mungkin ya karena earthy dan incense itu kan. Tapi gitu. dia tahan lama nggak di Cici? Lumayan, tahan lumayan lama ya? kok menurut gue sih. Oke. Parfum gue selanjutnya itu sebenarnya kecil karena gue belum beli yang gedenya. Ini dari Extrait dari itu ya. Maison de la Scie yang Rivière Siam.
Sorry banget guys kalau gue salah ngomongnya. Nah benar yang kata Cici bilang tadi, ini Eau de Parfum. Dia tuh menurut gue wanginya Old Money. Ini salah satu parfum Old Money yang kalau misalkan kalau mau jalan-jalan atau mau ketemu orang tua yang pengen ngeliat anak sukses kali ya, jadi kayak ya gue pakai parfum ini gitu. Ini udah lumayan mau habis ya. Ini mulai kebayang ya Dria, benang merahnya Cynthia itu Lucky, Money, duit, tea, orange, bunga, bener. gitu ya. Tapi kalau orange kan memang bener Ci, dia bring luck ya Ci ya. Selalu ada, selalu kayak harus ada gitu ya. Iya, selalu benar. Dan biasanya tuh kalau kita kirim-kiriman dari keluarga ke keluarga, yang satu ngirim satu box orange, balikin lagi satu box orange, balikin lagi satu box orange, terus saya muter ke orange ya. Jadi taktiknya adalah kita putar tuh buah-buah yang dikirimin sama orang-orang. Dia tuh juga ada osmanthusnya, jadi ada tehnya. Ada tehnya. Gitu. Terus udah gitu wanginya itu woody, leathery, enggak woody sorry, dia leathery sih menurut gua. Terus ada kayak hint of irisnya. Terus kandungannya juga ada birchnya juga gitu. Jadi kayak terus citrus. Jadi karena memang gua kan sukanya wangi yang seger ya. Biar kayak ya hidup udah capek, jangan dibawa capek mulu lah. Kita perlu yang seger-seger gitu kan untuk refresh your mind juga. Ini adalah salah satu parfum yang my go to seperti tadi gue bilang kalau misalkan lagi kayak mau ketemu nyokapnya temen lu lah, atau misalkan tiba-tiba diajak dinner sama calon mertua lu mungkin. Nah ini bisa nih. Terus menurut gue ini juga parfum yang unisex sih Ci. Ya. Kayak enggak yang terlalu cowok banget. Benar, enggak terlalu feminim juga gitu. Ya. Sebenarnya jatah gue tinggal satu lagi, tapi gue udah nggak bisa milih deh, gue bawa aja tiga-tiganya ya. Nggak apa-apa. Okay. Kan tapi punya 299 parfum, kalau ada mau dialokasikan ke kita terima banget. Boleh. Ini Annick Goutal yang gue kagak bisa lagi bacanya, Eudihedrine atau apa gitu ya. Ini Le Labo, Fleur d'Oranger 27, ini Tom Ford Mandarino di Amalfi. Benang merahnya sama sebenarnya sama Cologne lu nih kira-kira. Jadi intinya citrusy, orange, very fresh yang benar-benar cocok buat Cynthia gitu ya, untuk memberi kesegaran dan rasa ini semangat. Ini orange banget, enak. Nah cuman menurut gue tiga ini tuh punya karakter citrusy atau orange atau fresh yang berbeda nih. Oke. Kalau kayaknya aku paling familiar sebenarnya ini sih, ini ya. Kalau ini tuh menurut gue ini orange citrusnya lebih ke green. Oke. Ini lebih manis. Orange sama citrusinya yang ini. Yang ini menurut Cici lebih apa? Oh ini enak banget. Kalau cowok menurut gue sih ini nih, si Mandarino di Amalfi ini ya. Jujur paling mungkin karena ada aromatiknya ya. Paling maskulin kali ya Ci ya. Paling maskulin di antara tiga orange ini gitu. Tapi ini tiga-tiganya boleh jadi option untuk Chinese New Year karena emang cocok banget sih menurut gue buat Chinese New Year gitu. Buat siangnya kali ya Ci pas kumpul-kumpul keluarga, buat kita malak angpau. Sama gue juga buat nyempot-nyempot, oke kasih angpau, biar semangat kasih angpaunya. Biar prosperity balik lagi. Betul. Prosperity balik lagi ke Cici. Katanya kasih angpau tuh nggak boleh pelit-pelit supaya rezekinya juga banyak. Betul. Oke, parfum gue yang terakhir cuma satu. Dia dari si Sav & Co yang Maleali. Jadi kan kalau parfum terbarunya nih dari Sav & Co. Ini paling baru. Wanginya tuh kalau gue baca dari description-nya mereka, itu tuh mereka ngambil dari Sulawesi si paculinya, Ci. Katanya Maleali itu nama kota kecil di Sulawesi juga, gue lupa di Sulawesi apa. Jadi gue lagi launch-nya si Maleali ini, kebetulan gue datang gitu. Terus menurut gue dia tuh parfum yang sweet woody. Kayak kalau ini tuh earthy, cocok dengan tahun ini naga kayu. Betul. Jadi dia karena gue kurang ya parfum-parfum yang earthy ataupun woody, kayak udah lama banget nggak beli parfum kayak gitu. Ini adalah salah satu yang bisa gue rekomendasikan karena dia juga lokal, jadi lu nggak harus keluar negeri untuk belinya gitu. Betul. Oke, jadi kayaknya ini semua parfum yang udah kita jembrengin. Semoga memberi inspirasi dan nanti pas Chinese New Year udah siap dengan wangian. Cuman satu hal sih kan kadang-kadang gue tuh sering tuh kayak, kok lu suka sih wangi ini? Kalau nah menurut gue perfume itu kita pakai bukan untuk orang lain. Betul. Parfum itu kita cari yang memang kita mau pakai untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau gue tuh makanya biasanya gue akan memakai parfum. Kalau Adri berdasarkan warna, kalau gue berdasarkan mood gue gitu. Apa yang lagi gue perlukan di hari itu. Nah biasa tuh parfum itu yang gue pakai. Dan intinya parfum itu harus memberi kenyamanan sama diri sendiri, sama kayak baju, sama kayak makeup. Jadi nggak usah terlalu takut. Kalau sukanya parfum manis, kalau sukanya terserah, yang penting terserah, happy. Bener. Dan lu happy dan lu happy dan mood lu tuh menjadi lebih baik dengan memakai parfum itu. Dan semoga nih parfum ini nggak cuma membuat mood lebih baik, tapi emang kalau mood yang lebih baik kan memberi luck juga benar. At least orang di sekitar kita juga nyaman lah gitu. Kita nggak marah-marah. Benar, kita nggak cranky, nggak bete. Karena ya benar kayak salah satu mood booster yang paling
gampang itu sebenarnya kalau mungkin kalau untuk Wangian ya. bener kalau untuk orang-orang suka makeup mungkin makeup, tapi kalau parfum kan sebenarnya lebih unisex gitu. Iya. Lo bisa tinggal semprot lah gitu. Sebenarnya kita tuh sempat dipesenin ya sama Rere, disuruh pakai Cheongsam, Dre. Nah, Heeh. sorry banget. Katanya coba kalau Chinese food. Jadi Rere berpikir kita itu kalau Chinese food masih pakai Cheongsam. Tidak, guys. Nggak semuanya, betul. Nggak Biasanya yang anak-anak kecil nggak sih, Ci? Ya karena lucu aja nggak sih? Iya, lucu aja gitu. Mm-mm. Kayak kalau kita nggak pakai Cheongsam, satu karena Panas ya. panas, bahannya tuh panas kayak kelihatannya oke lah di foto bagus, tapi sebenarnya itu Cheongsam tuh panas. Jadi kita gimana mensiasatinya, kita cari warna-warna yang memang katanya bring luck untuk sio kita masing-masing di tahun ini. Iya. Gitu. Ya kalau merah sih biasanya memang kalau lagi happy kan Iya, biasanya selalu orang pakai Chinese akan pakai merah. Jadi Iya, pas betul. gue mau syuting ini, gue buka lemari gue apa ya? Satu-satunya baju yang ada warna adalah ini. Jadi ya gue pakai ini. Apakah nanti Chinese New Year gue akan pakai baju ini? Ya mungkin juga sih. Nah jadi kayak di keluarga gue tuh juga nggak harus pakai baju baru. Mungkin Betul. lagi kecil ada lah ya, Iya, dibeliin iya. baju baru ya itu Sampai ke sebenarnya kayak piyama-piyama ya, Ci? sampai ke piyama, sampai celana dalam. deh. Iya, iya, sampai ke dalaman. Benar, benar. Sampai benar. semua pokoknya mesti baru Benar. gitu. Tapi kayaknya sekarang tuh udah nggak sama sekali ya, pakai aja yang nyaman untuk dan Iya. basically di keluarga gue celebrationnya bukan yang kayak mesti Festive, keren festive, atau iya. apa gitu ya. Basically kumpul keluarga, jadi udah pakai yang nyaman aja, dan karena berlangsung seharian panas, yang jadi nyaman. emang perlu yang ini. Jadi ya sebenarnya cuman ya udahlah kalau Chinese New Year gue berusaha deh pakai baju yang sedikit ada warnanya. Iya. Meskipun hitam kan warna juga, putih Hitam juga warna, tapi kan kita udah melihat Cinopai 365 hari selalu pakai hitam. Ini hari mostly. ke-366. Nah, ini hari ke-366 nih. Leap year kan, pas tahun ini leap year ya? Enggak sih, tapi kalau lagi JXT gue pakai baju warna-warni. Ah iya bener, bener. Kalau itu kita nggak ada opsi guys, karena kita panitia. Even yang punya acaranya pun tetap harus pakai baju warna. warna-warni. Iya. Oke, jadi kalau lu biasa pakai ini, bakal lu pakai buat cincin nih? Enggak lah, nanti angpaunya tipis. Kalau di keluarga gue tetap harus pakai warna merah gitu. Nggak perlu baru, tapi ya biasanya Warna dari cerah lah ya, merah ya warna gitu. cerah, betul. Biasa dari nenek gue sih akan tetap beliin, dari emak gue akan beliin gitulah baju baru. Ya siapa nolak kalau dikasih gratis kan. Cuman kalau suruh beli sendiri ya mikir-mikir lah ya. Apalagi warnanya merah gitu, cuma dipakai sekali, bener-bener tahun pasti itu jarang doang. banget gitu dipakai. Tuh. Oke, that's all. That's all tentang untuk Chinese New Year kita dan Bener. termasuk parfum-parfumnya. parfum-parfum kita. Jadi untuk kalian semua kita ucapkan Happy Chinese New Year. Kung Si Facai. Yang tadi semua wish udah didoain sama Cinopai, semoga kita amini supaya beneran jadi realita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom section di bawah. Untuk apa nih yang kalian pengen cari tahu lagi nih, misalkan parfum untuk lebaran mungkin nanti. Iya benar tuh, bentar lagi ya. Bentar lagi juga. Valentine dulu kali. Oh iya, Valentine dulu. Jangan lupa kalian komen di bawah. Bye. Dadah.